Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devtiana Ainur Alif dengan NIM 2420201013. Sesuai dengan kerangka 3 dimensi dasar untuk penataan daerah otonom dari Profesor Herman Johan, kelayakan pembentukan Provinsi Madura dari dimensi geografi, demografi, dan sistem. Menurut dimensi geografi, setiap daerah otonom harus memiliki wilayah geografis tertentu yang memungkinkan pengembangan kemampuan daerah dan menjaga kelestarian lingkungan, dengan syarat minimal berkaitan dengan luas dan karakteristik geografis. Pulau Madura sebenarnya merupakan pulau yang luasnya cukup besar, yaitu sekitar 5.379 km persegi, terpisah secara fisik dari Pulau Jawa dan dihubungkan oleh jembatan Suramadu. Dari sisi geografis, sebenarnya Pulau Madura ini memiliki batas alam yang jelas, yang sangat mendukung untuk menjadi salah satu kesatuan administratif. Nah, selanjutnya dari dimensi demografi. Dimensi ini mempertimbangkan syarat minimal jumlah serta karakteristik penduduk di daerah otonom baru. Di Pulau Madura sendiri dihuni oleh sekitar 4 juta jiwa yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Masyarakat Madura juga memiliki karakteristik demografi yang relatif homogen dari segi etnis, bahasa, dan budaya yang merupakan modal sosial kuat. Namun ada tantangan yang perlu diperhatikan yaitu kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesetaraan yang perlu ditingkatkan lagi. Yang terakhir yaitu dimensi sistem. Dimensi ini mencakup beberapa aspek penting seperti sistem pertahanan, keamanan, sosial, politik, dan budaya, sosial ekonomi, keuangan, administrasi publik, dan manajemen pemerintahan. Sekarang kalau kita tinjau dari sistem keuangannya, pertanyaan utamanya yaitu apakah Provinsi Madura sendiri memiliki PAD atau pendapatan asli daerah yang cukup untuk menopang anggaran provinsi baru dan mencapai kemandirian fiskal. Karena saat ini daerah-daerah di Madura masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Selanjutnya ditinjau dari sistem administrasi publik dan manajemen pemerintahan. Kesiapan SDM aparatur yang mumpuni, profesional, dan berintegritas sangat penting untuk membentuk serta menjalankan sistem pemerintahan provinsi yang efektif, efisien, setara, dan ekonomis. Jadi dengan menggunakan analisis ketiga dimensi tersebut, saya cenderung ke tidak setuju atau lebih tetapnya menunda wacana pembentukan Provinsi Madura pada saat ini. Mengapa demikian? Meskipun Madura memiliki modal yang cukup kuat dari sisi geografi dan demografi, kelemahan yang mendasar terletak pada dimensi sistem. Tanpa kemandirian fiskal yang kuat, sebuah provinsi baru berisiko tinggi untuk terus bergantung pada dana pusat, yang akan menghambat percepatan peningkatan kesejahteraan. Jadi untuk saat ini, saya berpendapat bahwa fokus saat ini sebaiknya pada penguatan kapasitas dan kemandirian keempat kabupaten di Pulau Madura yang sudah ada. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan asli daerah, perbaikan kualitas sumber daya manusia di segala sektor, serta pembangunan infrastruktur dan investasi yang merata dan berkelanjutan di tingkat kabupaten. Setelah kemandirian dan kualitas tata kelola di tingkat kabupaten ini mencapai taraf optimal, barulah wacana pembentukan provinsi baru dapat dipertimbangkan kembali. Dengan selain itu, di Indonesia sendiri masih banyak daerah lain yang perlu pemekaran, bukan hanya di Pulau Jawa saja. Jadi, menurut saya, untuk pemekaran Provinsi Madura masih kurang relevan untuk saat ini.